Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurul Fajariyah, salah satu anggota kelompok 13 yang akan membawakan materi tentang pengukuran. Yang pertama yaitu konsep besaran dan satuan pada pengukuran. Kita seringkali mengidentifikasi suatu benda menggunakan kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga berat dan ringan. Tapi ketika kita ingin membandingkan benda-benda tertentu, kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa berat benda tersebut. Nah, sekarang kita sudah memiliki meteran dan timbangan dan alat-alat lainnya yang bisa membantu mengetahui ukuran besaran dan satuan. Selanjutnya, definisi besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam pengukuran tertentu. Contohnya, Pak Agus adalah seorang pedagang, dia menjual beras. Nah, saat menjual beras, dia menggunakan alat ukur genggam. Alat ukur genggam itu merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur massa. Besaran beras yaitu massa. Dan ada pedagang satunya lagi, sebut saja Bu Hartini, yang juga menjual beras. Namun Bu Hartini menggunakan alat timbang kilogram. Keduanya mengukur besaran yang sama yaitu massa. Namun Pak Agus dan Bu Hartini menggunakan satuan yang berbeda yaitu genggam dan kilogram. Kira-kira begitu. Nah, dalam fisika, besaran dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan jumlah turunan dari besaran lain. 7 besaran pokok yang diketahui adalah massa, panjang, waktu, jumlah molekul zat, kuat arus, intensitas cahaya, dan suhu. Besaran dan satuan yang bisa kita ketahui, contoh yang dapat kita ketahui adalah seperti besaran pokok panjang adalah satuannya meter. Besaran pokok massa satuannya kilogram. Besaran pokok waktu satuannya sekon, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contohnya yang sering kita gunakan adalah kecepatan. Kecepatan kita dapatkan dari 2 besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan, sebagai kombinasi atau turunan dari besaran pokok. Tentu ada banyak besaran turunan yang kita dapatkan, tapi beberapa contoh yang dapat kita ketahui adalah seperti kecepatan, itu satuan dasarnya meter per sekon, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatun Mufasiro dengan PM 721720302. Baik, saya di sini akan menjelaskan dan meneruskan apa yang dibahas oleh Mbak Novi. Baik, saya akan menjelaskan tentang konversi satuan. Konversi satuan secara umum dapat berarti adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Pada umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Pengubahan satuan seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan faktornya. Jenis-jenis konversi satuan yaitu konversi satuan panjang, konversi satuan massa, dan konversi satuan waktu, konversi satuan luas atau persegi, konversi satuan volume atau kubik, konversi satuan tekanan. Konversi satuan panjang yaitu mengonversi satuan panjang, berarti mengubah satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Urutan satuan panjang mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Contohnya 1 km sama dengan 10 hm, sama dengan 100 dam, sama dengan 1000 m, sama dengan 10.000 dm, sama dengan 100.000 cm, sama dengan 1 juta mm.
Dan konversi satuan massa, yaitu massa berbeda dengan berat. Massa dibawa kemanapun akan tetap nilainya. Sedangkan berat akan berbeda karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Mengkonversi satuan massa berarti mengubah satuan-satuan massa ke satuan massa lainnya. Urutan satuan massa mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Contohnya 1 ton sama dengan 1000 kg, sama dengan 103 kg. Dan konversi satuan waktu, yaitu mengonversi satuan waktu berarti mengubah satuan-satuan waktu ke satuan waktu lainnya. Untuk satuan waktu mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Contohnya 1 hari sama dengan 24 jam. Dan konversi satuan luas atau persegi, yaitu satuan luas sering diakhiri dengan kata persegi, seperti kilometer persegi dan meter persegi. Kata persegi dapat ditulis dengan angka pangkat 2. Seperti meter persegi dapat ditulis dengan M2. Contohnya 1 km2 sama dengan 1 juta M2 sama dengan 106 M2. Dan konversi satuan volume atau kubik. Satuan volume sering diakhiri dengan kata kubik, seperti kilometer kubik dan meter kubik. Kata persegi dapat ditulis dengan angka pangkat 3. Seperti meter kubik dapat ditulis dengan M3. Contoh, 1 km3 sama dengan 109 M3 dan 1 liter. Sama dengan 1 desimeter 3 sama dengan 1000 mili sama dengan 1000 cc. Dan yang terakhir adalah konversi satuan tekanan. Satuan besaran tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Satuan besaran dari tekanan umumnya mampu dihubungkan dengan besaran satuan volume dan besaran temperatur ataupun suhu. Semakin tinggi tekanan dalam suatu tempat dengan isi yang sama, maka suhu akan semakin tinggi. Contoh, 1 atmosfer sama dengan 1013 bar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Razikin. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam alat ukur berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa. Di antaranya yaitu neraca, penimbang berat, spektrometer massa, dan katarometer. Yang kedua yaitu alat ukur untuk mengukur waktu. Di antaranya yaitu kalender, jam dinding, jam atom, dan kronometer, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang ketiga ialah alat ukur untuk mengukur waktu. Ada skala arsitek, skala teknis, interferometer, dan mikrometer. Dan yang terakhir yaitu alat untuk mengukur suhu. Ada termometer, termistor, dan pirometer. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.